warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rizkiani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Makassar. Saat ini saya akan melakukan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya bernama Ibu Miftah Nur Tanwir. Beliau adalah guru mata pelajaran vokasional keterampilan hantar. Halo Ibu Miftah. Halo Ibu, Apa kabar hari ini? alhamdulillah baik. Baik, hari ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik bersama Ibu Miftah. Mungkin sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Ibu Miftah akan lakukan di kelas. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dilakukannya supervisi ini. Di mana nanti kita memberikan kualitas pembelajaran, antara lain memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Miftah sehingga kompetensi Ibu Miftah semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk murid-murid kita di sekolah. Namun pertama-tama kita akan melakukan bentuk persiapan dulu sebagai bentuk pra-observasi terlebih dahulu, di mana saya akan memberikan pertanyaan sebagai bentuk persiapan sebelum kita melakukan observasi di kelas. Pertama, saya akan menanyakan beberapa hal terkait supervisi kita hari ini. Pertama, Ibu Miftah, materi yang Ibu Miftah akan ajarkan materi apa? Kalau materi hari ini berkaitan dengan keterampilan software itu bagaimana perlengkapan dan bahan untuk membuat software itu sendiri. Baik, jadi Ibu Miftah hari ini akan memberikan materi keterampilan hantaran dalam bentuk souvenir. Terus tujuan pembelajaran Ibu Miftah itu apa? Kalau tujuan pembelajaran itu bagaimana, kalau untuk materi hari ini itu untuk bagaimana mengidentifikasi peralatan dan bahan untuk membuat software itu sendiri. Nah, berikutnya area pengembangan yang Ibu Miftah akan aplikasikan apa? Kalau area pengembangannya itu yang pertama ya berpusat pada peserta didiknya. Bagaimana peserta didik itu dia mampu dan mengenal bahan dan perlengkapan untuk membuat software itu sendiri sebelum melakukan praktek. Baik, selanjutnya Ibu Miftah, area pengembangan yang Ibu akan capai nanti, kira-kira target dari yang Ibu ungkapkan tadi, adakah secara spesifik yang akan dikembangkan? Kalau yang akan dikembangkan yaitu peserta didiknya terlebih dahulu harus mengenal bahan dan alat untuk membuat software itu sendiri. Dan yang perlu dikembangkan itu bagaimana peserta didik mampu mengenal dan mengetahui fungsi dari alat itu sendiri. Baik, lanjut, Ibu Miftah akan menggunakan strategi pembelajaran apa dalam aplikasi nanti di kelas? Saya Ibu akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan metode gaya belajar, audiovisual, dan kinestetik. Oke, jadi Ibu Miftah akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Oh iya, Ibu Miftah sebentar mengajar jam berapa ya? Jam 10.50. Setelah jam istirahat. Iya, ya, setelah Ibu jam Miftah. istirahat. Baik, yang terakhir saya tanya. Oh iya Bu, jam pelajaran Ibu Miftah setelah jam istirahat ya Ibu? Iya. Baik, karena mungkin masih ada beberapa menit lagi jam istirahat, mungkin Ibu Miftah bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat, saya akan masuk di kelas Ibu Miftah, mengobservasi, mencatat hal-hal apa saja yang Ibu Miftah ajarkan di dalam kelas. Iya, baik. Nanti setelah observasi di dalam kelas, nanti kita akan melakukan pembahasan
melakukan pasca observasi bersama pengajar praktek saya, Ibu Fadila Idris. Baik ya, Bu Mita, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Baik, itulah tadi percakapan praobservasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Minta Nur Tanwir, rekan sejawat saya, dan disaksikan oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Fadila Idris. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah baik Ibu. hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita telah melakukan pra observasi dan proses observasi selama 2 jam pembelajaran di dalam kelas kemarin ya. Sekarang Ibu Mita, bagaimana perasaan Ibu Mita setelah melangsungkan mengajar di kelas ini? Perasaan saya semenjak belajar kemarin di kelas itu, alhamdulillah pelajaran berlangsung dengan baik, walaupun masih ada beberapa siswa yang belum terlalu bisa mengikuti semua proses pembelajaran. Baik, kalau begitu Ibu Mita bagaimana memperdalam pengetahuan siswa lebih mengenal pembelajaran dalam kelas? Kalau mengenai itu, saya berusaha untuk memberikan materi-materi yang bisa siswa tangkap dengan mengembangkan kreativitas dan apa yang siswa ketahui. Dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu performa Ibu selama mengajar masuk di poin berapa? Masuk di poin 9. Itu yang Ibu sampaikan. Iya. Kenapa bisa Ibu mengatakan poin ke-9? Karena saya sudah berusaha mengajar siswa itu sesuai dengan pertama modul ajar. Modul ajar kan dibuat sesuai dengan CP dan ATP yang telah dibuat sebelumnya. Saya mencoba juga menyediakan bahan ajar dan berusaha untuk mengajari siswa sesuai dengan kemampuan atau apa yang peserta didik saya bisa. Seperti itu. Baik, dari nilai 9 itu Ibu Mita mampu melaksanakan sesuai dengan prosedur yang Ibu Mita lakukan dalam mengajar. Nah, menurut Ibu strategi pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah maksimal atau belum? Kalau strategi pengembangan sebenarnya belum terlalu maksimal, soalnya kan peserta didik kita kan berbeda dengan peserta didik normal yang mempunyai keterbatasan dan tidak semuanya bisa mengikuti sesuai pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu. Jadi kira-kira kendalanya Ibu Mita itu apa? Ya kalau kendala mungkin siswanya itu sendiri yang mungkin yang saya tadi bilang, karena kan kalau peserta didik seperti peserta didik kita yang
memang mempunyai keterbatasan secara ini, jadi tidak serta-merta bisa mengikuti semua proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya memang ibu tadi yang sampaikan, ibu tadi bilang bahwa belum maksimal langkah-langkah atau strategi apa nanti rencana ibu ke depannya untuk melakukan pengajaran kembali itu. Saya mencoba berusaha untuk bagaimana siswa saya bisa mengikuti pembelajaran. Saya memberikan materi-materi yang sesuai dengan kapasitas mereka yang bisa, seperti itu. Berarti menurut ibu pembelajaran yang ibu terapkan secara berdiferensiasi itu sudah masuk atau belum? Sudah masuk. Jadi kira-kira ibu akan melaksanakan di kegiatan pembelajaran ini kapan untuk memperbaiki rencana pembelajaran? Insya Allah mungkin setelah UTS. Biasa sekali. Dari pasca observasi ini ada tingkat rencana lanjut dari kita, yaitu rencana pengembangan diri. Nah, di sini ada aktivitas yang ibu kembangkan mulai dari apa yang ibu buat dari strategi persiapan untuk hari ini. Apa saja aktivitas yang ibu yang mau kembangkan? Yang mau saya kembangkan itu pertama itu mulai dari materi. Materi kan, kalau materi yang diberikan itu cukup luas, jadi saya hanya memberikan materi yang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan siswa. Seperti itu, materi mungkin akan saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tujuan yang dicapainya supaya siswa tujuan yang dicapai ya semoga siswa dapat memahami apa materi yang saya sampaikan dan siswa mengerti apa maksud dari materi atau pembelajaran yang sedang berlangsung atau yang akan saya laksanakan. Untuk dari segi keberhasilan yang ibu minta akan rencananya keberhasilan dalam mengajari. Rencana keberhasilan, ya. Rencana keberhasilan nanti setelah dilihat bagaimana proses pembelajarannya, dan apakah siswa setelah saya memberikan materi yang sesuai dengan kapasitas kemampuan siswa, apakah mereka bisa menerima atau tidak. Sebagai bahan pendukung yang ibu minta akan memberikan sebagai bahan pendukungnya itu saya mencoba mencari bahan ajar atau bahan-bahan praktek yang mudah untuk saya aplikasikan ke peserta saya. Untuk waktunya nanti disesuaikan dengan jam mata pelajaran yang sedang nanti yang akan berlangsung. Kita bilang Setelah UTS, ya. Jadi dari aktivitas pengembangan yang ibu minta akan diberikan kepada siswa, terus tujuan yang dicapai bagaimana keberhasilannya, pendukung dengan menggunakan bahan ajar, waktu yang digunakan setelah ujian semester ini. Baik, kita terima kasih. Saya akhiri pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.